wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar IPA Biologi, Bapak Mahmud Al-Pusari, SPD, MPD. Dan yang saya banggakan, teman-teman yang menonton video ini. Pepatah Melayu mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkanlah saya, Dian Juli Lestari, NIM 21051111879, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau, 2021B. Tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita lanjut ke pembahasan kita tentang tumbuhan tingkat rendah, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku-pakuan. Oke, pembahasan yang pertama, pengertian tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku digolongkan tumbuhan tingkat rendah, karena meskipun tubuhnya sudah jelas memiliki kormos, serta mempunyai sistem pembuluh, tetapi belum menghasilkan biji, dan alat perkembangbiakannya yang utama adalah spora. Sebagai tumbuhan tingkat rendah, Pteridophyta sudah lebih maju daripada Bryophyta, sebab sudah ada sistem pembuluh. Sporofitnya hidup bebas dan berumur panjang. Sudah ada akar sejati, dan sebagian sudah merupakan tumbuhan heterospor. Pteridophyta juga terdapat pergiliran keturunan yang menunjukkan adanya dua keturunan yang bergiliran. Individu yang menghasilkan gamet atau gametofit merupakan generasi yang haploid. Setelah terjadi fertilisasi, akan membentuk zigot yang merupakan permulaan dari keturunan yang diploid. Kemudian, dari sini, lalu terbentuk individu yang diploid atau sporofit, karena menghasilkan spora melalui pembelahan reduksi. Spora ini yang merupakan permulaan dari generasi haploid. Dari spora akan terbentuk protalium melalui perkecambahan spora. Divisi Pteridophyta terbagi menjadi 4, yaitu Psilophytinae atau paku purba, Lycopodinae atau paku kawat, Equisetinae atau paku ekor kuda, dan Pilicineae paku sejati. Pteridophyta atau tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang sudah memiliki pembuluh darah atau xilem dan phloem. Akan tetapi, tumbuhan ini tidak dapat menghasilkan bunga dan biji. Tumbuhan paku dapat dikatakan tumbuhan vaskular yang paling beragam setelah Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan darat tertua yang ada sejak zaman Devon dan Karbon, yang telah hidup sejak 300 sampai 350 juta tahun yang lalu. Fosil tumbuhan paku merupakan sumber batu bara di bumi. Tumbuhan paku terdapat di mana-mana atau bersifat kosmopolitan. Walaupun tumbuhan paku merupakan tumbuhan darat sejati, namun lebih banyak ditemukan di tempat yang basah atau lembab. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan lapisan bawah di hutan-hutan tropis dan subtropis, mulai dari dataran rendah sampai lereng-lereng gunung. Bahkan ada yang hidup di air, sebagian besar hidup di darat, pada tanah atau sebagai epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku terdiri dari dua generasi, yaitu generasi sporofit dan gametofit. Generasi sporofit dan gametofit ini tumbuh bergantian dalam tumbuhan paku. Generasi sporofit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan generasi gametofit adalah tumbuhan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Mari kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu morfologi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Morfologi berasal dari kata morphe yang artinya bentuk dan logos artinya ilmu. Artinya, morfologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk luar dari makhluk hidup dan merupakan ilmu dasar untuk mengetahui sistematika atau klasifikasi makhluk hidup. Perlu diperhatikan, bentuk luar atau morfologi dari tumbuhan paku. Adapun morfologi dari tumbuhan paku, yaitu dari daun, batang, akar, serta spora. Yang pertama adalah daun. Daun muda pada tumbuhan paku biasanya melingkar dan menggulung. Daun tumbuhan paku biasanya terdiri dari dua bagian, yaitu
tangkai, dan helai daun. Helaian daun pada umumnya majemuk, akan tetapi ada yang bentuknya tunggal. Helaian daun ada dua macam, yaitu daun fertil dan steril. Kebanyakan daun fertil pada tumbuhan paku terdapat spora yang menempel pada sisi bawah daun. Daun memiliki bermacam-macam bentuk, ukuran, dan susunannya. Jika dilihat dari ukurannya, daun tumbuhan paku dibedakan menjadi dua, yaitu mikrofil dan makrofil. Makrofil adalah daun-daun kecil berupa rambut atau sisi yang tidak bertangkai dan tidak bertulang. Daun mikrofil belum bisa dibedakan antara epidermis, mesofil, dan tulang daunnya. Pada makrofil merupakan daun-daun besar yang sudah dapat dibedakan antara tangkai daun, daging daun yang terdiri atas jaringan tiang, dan bunga karang. Umumnya makrofil memiliki stomata yang berfungsi sebagai fotosintesis, transpirasi, respirasi, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh daun muda tumbuhan paku. Bentuknya menggulung seperti ini. Yang kedua adalah batang. Batang tumbuhan paku pada fase gametofit disebut protalium yang berbentuk seperti lembaran kecil, fungsinya sebagai tempat fotosintesis. Sedangkan tumbuhan paku pada fase sporofit telah memiliki akar, batang, dan daun sejati, dan telah mempunyai jaringan pembuluh angkut xilem. Namun ada juga yang belum memiliki akar dan daun sejati. Batang tumbuhan paku memiliki ukuran yang bervariasi, mulai dari yang berukuran seperti pohon, batang yang tumbuh di atas tanah, ada yang bercabang, menggarpu, dan ada juga yang lurus, tidak bercabang. Nah, ini dia contoh tumbuhan paku yang berbentuk pohon. Contohnya seperti pakis haji ini. Nah, inilah contohnya. Dan terlihat bahwa di pohon pakis haji ini terdapat beberapa jenis paku lainnya yang epifit di batangnya. Pakis haji ini juga bermanfaat sebagai material bangunan karena pakis haji memiliki struktur yang kokoh dan kuat. Nah, yang ketiga adalah akar. Sistem perakaran tumbuhan paku adalah serabut. Biasanya terjadi karena akar yang keluar pertama kali tidak bersifat dominan sehingga akar lain yang keluar dari batang menyusul dan menjadi akar serabut. Pada tumbuhan paku Cyathea, pada tumbuhan paku Cyathea, sejumlah akar berada dekat dengan dasar batang yang berfungsi untuk kestabilan. Fungsi rambut-rambut akar tumbuhan paku biasanya untuk menyerap air dan garam mineral yang berada dalam tanah. Golongan tumbuhan paku seperti Cyathea, sejumlah akar ditemukan dekat dengan dasar kaudis, berfungsi untuk kestabilan. Rizome paku bercabang baik pada tipe irregular atau dikotomi. Rizoid tumbuhan paku banyak berkembang ke arah akar untuk kepentingan hidup. Dan yang keempat adalah spora. Alat perkembangbiakan paku secara generatif disebut spora. Sedangkan alat perkembangbiakan secara vegetatif disebut rizoma. Spora tumbuhan paku umumnya akan muncul di bawah dan maupun di bagian ujung tepi daun. Spora tersebut terletak di dalam kotak spora yang disebut sporangia atau sporangium. Di dalam sporangia berisi ribuan sel. Kemudian sporangia akan berkumpul membentuk sorus. Sorus berbentuk titik-titik hitam dan terlihat seperti menggumpal pada daun. Sorus yang masih muda dilindungi oleh insidium atau selaput sel. Nah, ini dia contoh spora. Ada spora yang berada di seluruh daunnya, ada yang dekat dengan tulang daun, ada yang lurus bentuknya, ada yang berada di tepi daun, dan ada mengikuti bentuk tepi daun. Nah, kita lanjut ke pembahasan ketiga, siklus hidup tumbuhan Pteridophyta. Tumbuhan paku memiliki sistem pembuluh sejati, akan tetapi dalam perkembangbiakan generatifnya masih menggunakan spora. Akar tumbuhan paku berasal dari embrio, kemudian lenyap
dan diganti dengan akar yang mirip seperti kawat atau serabut dan memiliki warna gelap dan dalam jumlah yang banyak. Semua tumbuhan paku mengalami pergantian antara dua jenis pembuahan yang berbeda di dalam siklusnya. Tumbuhan paku memiliki dua fase dalam siklus hidupnya, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Fase gametofit merupakan fase pembentukan gamet. Fase gametofit pada tumbuhan paku berupa protalium. Sedangkan fase sporofit merupakan fase pembentukan spora dalam daur hidup tumbuhan paku. Fase sporofit tumbuhan paku itu sendiri dan fase dominan pada tumbuhan paku adalah sporofit. Siklus hidup secara metagenesis terdiri dari dua fase utama, yaitu gametofit dan sporofit. Bentuk generasi fase gametofit dinamakan protalus atau protalium. Protalium, tumbuhan berasal dari spora yang jatuh di tempat yang tepat atau lembab. Dari protalium berkembang menjadi antheridium atau organ penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan, dan archegonium atau organ penghasil sel telur atau ovum. Pembuahan mutlak memerlukan bantuan air sebagai media. Spermatozoid berpindah menuju archegonium. Ovum yang terbuahi kemudian berkembang menjadi zigot yang pada gilirannya tumbuh menjadi tumbuhan paku baru. Zigot yang berasal dari peleburan sperma dan ovum melakukan pembelahan mitosis di dalam archegonium. Kemudian berkembang menjadi embrio. Zigot yang terbentuk membelah diri menjadi 4 kuadran yang kemudian berkembang menjadi daun, batang, akar, dan sporofit muda. Mari kita lanjut ke pembahasan keempat, yaitu morfologi spora. Karakteristik morfologi spora dapat dilihat dengan bentuk, ukuran, jenis atau tipe spora, dan tipe ornamentasi eksin yang berbeda. Spora yang mempunyai struktur permukaan yang berbeda dari struktur halus hingga tidak beraturan. Lapisan pelindung spora dibagi menjadi dua, yaitu eksin lapisan luar dan intin lapisan dalam. Ornamentasi eksin dapat dibedakan berdasarkan ukuran, bentuk, dan susunan antara ornamentasinya. Yang pertama, bentuk. Tumbuhan paku memiliki dua bentuk spora, yaitu monolet dan trilet. Spora trilet yaitu bentuk memiliki 3 permukaan dan membentuk sudut pada setiap permukaan spora. Spora trilet merupakan bentuk spora yang paling banyak ditemukan. Pada famili Pteridaceae mempunyai bentuk spora monolet dan trilet. Spora monolet memiliki ciri garis tunggal yang mencirikan adanya bekas luka pada saat endospora masak dan pecah, serta terbagi menjadi 4 sel reproduksi di sekitar eksis vertikal. Induk spora trilet akan memecah menjadi 4 sel reproduksi dan akan meningkatkan 3 garis yang menyebar di bagian tengahnya. Lalu yang kedua, ukuran. Ukuran spora tumbuhan paku beragam. Ukuran spora tumbuhan paku dibagi menjadi 6, yaitu spora sangat kecil, kurang lebih 10 mm mikro. Oke, maaf, dikoreksi. Spora sangat kecil yaitu kurang dari 10 mikrometer, spora kecil 10 sampai 25 mikrometer, spora medium atau sedang 25 sampai 50 mikrometer, spora besar 50 sampai 100 mikrometer, spora sangat besar 100 sampai 200 mikrometer, dan spora gigantik lebih dari 200 mikrometer. Warna spora pada tumbuhan paku bermacam-macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sorus berwarna coklat. Yang kedua, sorus berwarna kuning. Yang ketiga, sorus berwarna hitam. Dan keempat, sorus berwarna coklat gelap. Kualitas udara mempengaruhi warna dari sorus. Udara mengandung senyawa kimia yang berasal dari pabrik, kendaraan, maupun limbah hasil pembakaran bekas pakai. Tumbuhan paku yang menyerap zat-zat kimia dilakukan oleh daun. Tingginya penyerapan zat kimia yang ada di udara
akan berdampak pada perubahan organ-organ pada daun tumbuhan paku. Hal inilah yang memicu variasi dari warna sorus tersebut. Yang keempat, apertura. Area berdinding pada bagian eksin atau lapisan luar spora dan tempat terjadinya perkecambahan disebut dengan apertura. Pada dasarnya, ada spora tumbuhan paku yang memiliki apertura dan ada yang tidak. Apertura dilindungi oleh lapisan yang halus atau biasa disebut dengan ornamentasi. Apertura dibagi menjadi dua jenis, yaitu porus atau pori dan bulat, dan sulcus yaitu kolpi. Nah, kita lanjut ke pembahasan kelima, yaitu habitat dan penyebaran tumbuhan paku. Keanekaragaman jenis paku paling banyak ditemukan di hutan hujan tropis dibandingkan kawasan lainnya. Pengelompokan hutan hujan tropis merupakan vegetasi tumbuhan paku mulai dari hutan dataran rendah, hutan ketinggian sedang, dan hutan dataran tinggi. Beberapa di antaranya tumbuhan paku cukup mudah ditemukan di lingkungan kita karena banyak tumbuhan secara liar di halaman rumah, tempat-tempat yang basah, lembab, dan pinggir-pinggir tembok, tepi sumur, tepi sungai, di kebun, sawah, pinggir jalan, dan melekat pada pohon. Habitat darat, terutama pada lapisan bawah tanah dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung, 350 meter dari permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Seperti tanaman tingkat tinggi, tumbuhan paku tumbuh pada di lingkungan masing-masing, biasanya di tempat lembab. Beberapa tumbuhan paku dapat bertahan hidup di daerah yang ekstrim seperti lingkungan kering dan panas. Tumbuhan paku meletakkan dirinya tepat dengan sesuai dengan keadaan tanah yang lembab, udara yang lembab, dan intensitas cahayanya. Berdasarkan tempat habitat tumbuhan paku dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu paku tanah atau paku teritorial, paku yang menempel pada pohon atau epifit, dan paku air atau paku akuatik. Mari kita lanjut ke pembahasan ke-6, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan paku. Yang pertama, ketinggian atau topografi. Topografi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan suatu tumbuhan. Hal ini karena topografi sangat berhubungan erat dengan faktor lingkungan yang lain. Ketinggian suatu tempat sangat mempengaruhi iklim, terutama curah hujan dan suhu udara. Tumbuhan paku merupakan satu vegetasi yang umumnya lebih beragam di daerah dataran tinggi daripada dataran rendah. Hal ini karena tumbuhan paku menyukai tempat yang lembab, terutama dataran tinggi. Yang kedua, suhu udara. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan abiotik yang sangat mempengaruhi pertumbuhan paku. Suhu yang sesuai untuk pertumbuhan paku di daerah tropis berkisar antara 21 sampai 27 derajat Celcius. Keadaan suhu di kawasan hutan hujan tropis yang sesuai akan memungkinkan banyak jenis tumbuhan paku yang dapat hidup. Lalu yang ketiga, intensitas cahaya. Intensitas cahaya juga dapat mempengaruhi pertumbuhan paku. Intensitas cahaya dibutuhkan oleh tumbuhan paku berkisar antara 200 sampai 300 foot candles. Kondisi naungan yang rapat dapat menyebabkan frond atau daun yang menggulung, akan memanjang dan kurus, memperlambat siklus untuk memproduksi sorus atau warnanya lebih cenderung menguning dan mati dengan cepat, sehingga kondisi tersebut kurang baik bagi pertumbuhannya. Tumbuhan paku yang tumbuh pada intensitas cahaya yang cukup biasanya berukuran besar dan tumbuhan lebih subur. Lalu yang keempat, kelembapan. Kelembapan adalah suatu faktor pembatas dalam pertumbuhan paku. Kelembapan udara yang tinggi memungkinkan tumbuhan paku tumbuh tidak sehat. Tumbuhan paku yang tetap dapat hidup pada kelembapan paling rendah yaitu sebanyak 30%. Kelembapan relatif bagi pertumbuhan paku pada umumnya berkisar antara 60 sampai 80%. Yang kelima adalah pH. Faktor lingkungan abiotik yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan paku adalah pH. Kebanyakan tumbuhan paku
tumbuh pada substrat asam hingga basa antara pH 5 sampai 8. Yang keenam, tanah dan unsur hara. Fungsi tanah secara kimiawi adalah sebagai penyedia hara atau nutrisi berupa senyawa organik maupun anorganik, sederhana, serta unsur-unsur. Fungsi tanah secara biologis adalah sebagai habitat organisme tanah yang ikut berperan serta aktif dalam menyedia hara dan zat-zat aditif tanaman. Fungsi fisik, kimiawi, dan biologi tanah secara bersamaan mampu menunjang produktivitas tanah untuk menghasilkan biomasa dan produksi, baik tanaman pangan, sayur-sayuran, tanaman hortikultur, tanaman obat-obatan, tanaman perkebunan, dan tanaman kehutanan. Kita masuk ke pembahasan yang ketujuh, ekologi tumbuhan Pteridophyta. Beberapa tumbuhan paku tidak dapat tumbuh pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari penuh atau shade ferns. Kondisi lingkungannya tertutup oleh kanopi tumbuhan yang lebih tinggi. Jenis tumbuhan paku yang terdapat di daerah ini, kondisi hidupnya seragam. Hal ini dikarenakan jumlah tumbuhan paku yang beradaptasi dengan cahaya matahari tidak pernah dijumpai di hutan yang benar-benar tertutup. Beberapa tumbuhan paku lainnya menyukai tempat-tempat terbuka yang terkena cahaya matahari, namun memerlukan perlindungan dari sinar matahari. Jenis ini sering beradaptasi dengan tumbuhan lain. Selain itu, cara lain untuk beradaptasi dengan cahaya matahari adalah dengan membuat daunnya rimbun untuk mempertahankan kelembapan di tempat terbuka. Tumbuhan paku membentuk semak dengan jumlah individu yang banyak. Kita lanjut ke pembahasan ke-8, klasifikasi tumbuhan paku atau Pteridophyta. Berikut ini jenis-jenis tumbuhan paku yang dibagi berdasarkan ciri tubuh, habitat, dan sporanya. Berdasarkan ciri tubuh, yang pertama, Psilopsida, termasuk tumbuhan langka, berdaun kecil, hidup di daerah tropis dan subtropis, serta tidak memiliki akar daun sejati. Yang kedua, Sphenopsida, dapat tumbuh di tepian sungai atau daerah yang lembab, disebut juga paku ekor kuda, dan memiliki tinggi 1 meter hingga 4,5 meter. Yang ketiga, Lycopsida, disebut juga paku kawat atau paku rambut. Bentuk daunnya berkawat mirip seperti pinus, ukurannya kecil, tumbuh di daerah tropis dan epifit pada kulit pohon. Yang keempat, Pteropsida, hidup di air, tanah, dan epifit pada pohon lain. Memiliki spesies terbanyak di antara seluruh tumbuhan paku dan mudanya menggulung dan daunnya berukuran besar, disebut juga paku sejati. Berdasarkan habitat, ada paku tanah. Paku-pakuan dalam kelompok ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu paku memanjat dengan ciri ramping, panjang, dan berakar dalam tanah. Yang berikutnya adalah paku bebatuan, tebing, atau sungai. Cirinya adalah tumbuh di daerah lembab dan menjalar pada permukaan batu dan akar-akarnya masuk pada celah batu. Ada paku akuatik, hidup mengapung bebas di permukaan air, di dalam air, di daerah pasang surut dan perairan dangkal. Ada paku epifit, tumbuhan menempel pada pohon lain dan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu epifit pada tempat-tempat terlindung di bagian bawah pohon hutan dan epifit pada tempat-tempat terbuka yang terkena sinar matahari. Jenis paku berdasarkan sporanya ada paku homospora. Paku homospora yaitu tumbuhan paku yang dapat menghasilkan satu jenis spora dengan ukuran yang sama dan tidak dapat dibedakan antara spora jantan dan spora betina. Ada paku heterospora. Paku heterospora yaitu jenis paku yang menghasilkan 2 jenis spora yang berbeda ukuran. Spora yang besar merupakan makrospora atau gamet betina, sedangkan spora yang kecil merupakan mikrospora atau gamet jantan. Yang terakhir yaitu paku peralihan. Paku peralihan merupakan jenis tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, serta diketahui gamet jantan dan betinanya.
Nah, teman-teman, di video kali ini Dian akan membahas dua jenis paku. Yang pertama, paku harupat atau Neprolepis sp dan paku wangi, yaitu Pimatosaurus scolopendria. Yang pertama adalah paku harupat atau Neprolepis. Nah, ini jika bisa dilihat, sangat terlihat sekali sporanya berwarna hitam. Paku harupat mempunyai akar serabut yang menjalar. Batang lurus berwarna coklat. Nah, bisa dilihat. Dan daun berwarna hijau yang panjang, helaian daun berbentuk lanset dan sering melengkung sampai menggantung ke bawah. Nih, gantung ke bawah. Mempunyai anak daun dengan bentuk yang sederhana dengan tepian rata, ujung tumpul dan urat daun sejajar. Sorus berwarna coklat kehitaman yang berada di tengah daun mendekati anak tulang. Jenis Pteridophyta ditemukan epifit pada batang kelapa sawit. Klasifikasi paku harupat atau Neprolepis sp adalah sebagai berikut. Yang pertama, kingdomnya Plantae, divisinya Pteridophyta, kelasnya Pteridopsida, familia Neprolepidaceae, ordo Polypodiales, genus Neprolepis, spesies Neprolepis sp. Nah, paku selanjutnya yang akan Dian jelaskan di video kali ini adalah paku wangi atau Pimatosaurus scolopendria. Nah, ini dia contohnya. Dan ini adalah batang dan ada akarnya. Batang yang ini nih menjalar di pohon yang ditumpanginya adalah pohon sawit. Paku wangi mempunyai bentuk akar serabut yang menjalar. Batang rimpang menjalar, bersisik kecil. Daun berwarna hijau, bentuk daun menjari. Kedudukan daun berpasangan, permukaan halus, ujung daunnya meruncing, sorus terdapat di permukaan daun. Nih sorusnya. Sorus terdapat di bawah permukaan daun, bergerombolan sejajar berwarna coklat kekuningan, dan bentuknya bulat-bulat. Jenis Pteridophyta ini ditemukan epifit pada batang kelapa sawit. Klasifikasi paku wangi atau Pimatosaurus scolopendria. Kingdomnya Plantae, divisi Pteridophyta, kelas Pteridopsida, familia Polypodiaceae, ordo Polypodiales, genus Pimatosaurus, spesies Pimatosaurus scolopendria. Nah, di batangnya juga terdapat rambut-rambut halus berwarna coklat. Batangnya berwarna putih. Untuk tangkai daunnya berwarna coklat kehitaman. Ya, kita masuk ke pembahasan terakhir, pembahasan ke-9, yaitu manfaat tumbuhan paku-pakuan. Yang kita tahu, tumbuhan paku dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Contohnya ada paku suplir, paku tanduk rusa, paku sarang burung. Lalu, selain sebagai tanaman hias, ternyata tumbuhan paku juga bisa digunakan untuk bahan bangunan. Contoh tumbuhan pakunya adalah pakis haji, yang terkenal kuat dan memiliki struktur yang kokoh. Lalu, selain sebagai tanaman hias, selain sebagai bahan material bangunan, paku juga digunakan sebagai obat-obatan. Ada beberapa jenis tumbuhan paku yang dapat dijadikan obat-obatan. Contohnya pakis haji yang dapat digunakan untuk membantu meringankan diare dan paku kawat untuk membantu mengobati penyakit kulit. Nah, dengan berakhirnya pembahasan tentang manfaat paku-pakuan, berakhir juga video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton dan dapat menambah wawasan teman-teman mengenai tumbuhan tingkat rendah yaitu Pteridophyta. Sekian dari saya, maaf bila ada beberapa penjelasan yang mungkin salah atau keliru, mohon dikoreksi di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.